Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbraslur. Gimana kabarnya? Tentunya selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya lur. Imet nggak perlu dijaga lur. Oke, di sini ini adalah video kemarin kita lagi main di tempatnya Mas Lutfi atau Let L Apain ya. Di sini itu kediamannya atau bengkelnya itu atau workshopnya itu ada di kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, di sini kebetulan kita dapat kesempatan nih. Nanti kita akan joget bareng. Nah, berhubung kita lagi nunggu teman kita juga ya, Mas Sorapain dari Kudus dan Camps Project dari Karangawen, Semarang Timur gitu ya. Kalau biasanya teman-teman tuh nyebutnya Semarang Timur. Oke, ini media atau panel ya Toyota Yaris. Terus di bagian ini, di sesi ini nanti kita akan spot repair atau tidak semua bagian kita akan lakukan pengecatannya. Bahkan di sini sudah dilakukan penutupan di bagian yang tidak kita akan lakukan pengecatan. Nah, di sini itu kita dapat challenge, tantangan. Ya, tepatnya sih bukan tantangan sih ya. Lebih tepatnya kita sharing aja dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita pakai. Dan terus terang di sini kita nggak tahu ya ini base coat yang kita pakai merek apa dan clear coatnya juga merek apa kita nggak tahu. Jadi bener-bener challenge ya. Jadi nanti seperti apa hasilnya. Dan di sini kita sudah mulai mau melakukan base coat. Untuk base coat kita pakai DV1 yang punya Mbak Sora Pain Kudus ini memang katanya untuk khusus base coat ya. Jadi the best base coatnya di DV1 itu yang ini yang saya pakai ini. Ya oke lah kita coba-coba. Jadi ya biasanya kita pakai Meiji Full ya. Jadi di sini ada kesempatan untuk nyoba alat yang dipakai beliau-beliau ini. Nah, di sini untuk proses base coat di sini saya utamakan memang di bagian-bagian yang tadi pas sesi pengamplasan itu ada epoksi warna hitam yang tembus ke warna grey abu-abu atau epoksi pertamanya ya. Jadi di situ saya cover terlebih dahulu, lalu di sinilah lanjut untuk pengambilan pemadatan warnanya. Dan untuk warna yang kita aplikasikan di sini itu warna jenisnya metalik. Dan untuk trik pengaplikasian metalik seperti biasa, di sini kita pengambilan perataan warna pertama, lalu kita jeda kurang lebih itu di 15 detik atau 20 detik. Nanti kita baru lakukan controlling atau kita drop coat gitu ya untuk penataan partikel. Nah, yang saya rasakan sendiri di sini itu entah apanya yang kurang, entah dari bahannya ataupun gimana ya, namanya juga adaptasi ya, baru pakai spray gunnya, terus kita juga nggak tahu bahannya merek apa. Dan di sini yang saya rasakan itu rada-rada kayak aneh, dalam hati tuh kayak ada aneh-anehnya gitu. Ya ini kita terus terang aja karena di sini sesinya kita nggak ada adu ilmu, nggak ada adu skill, tapi di sini kita sharing aja, saling bertukar pengalaman ya. Mas Sora dan El Apen ini kan pemain mobil, jadi ternyata kalau kita mau ngecat, bener-bener ngecat itu ya memang di media mobil seperti ini. Jadi kita itu nggak asal-asal bikin warna ya. Kalau sepeda motor mungkin masih belum terlalu sih ya, tapi kalau di mobil atau kendaraan roda 4 seperti ini, apalagi untuk urusan matching color, selain dari tinter atau tinting yang mengeluarkan cat oplosnya ataupun cat yang sudah jadi, tapi kalau operatornya itu juga tidak bisa memperhatikan warna yang akan diaplikasikan, itu pun hasilnya akan lain ya. Jadi antara sambungan cat lama dengan sambungan cat baru itu
tidak menutup kemungkinan itu bisa berbeda gitu. Jadi teman-teman yang mungkin masih pemula, masih belajar, kemungkinan besar sih menurut saya masih enak ya kalian belajar buka usaha tanpa skill, tanpa pengalaman sudah bisa menarik pelanggan. Dan menurut saya itu sangat berisiko tinggi ketika teman-teman nemui apa ya istilahnya trouble, nanti tanya sama siapa. Nah, jadi teman-teman itu kalau memang non skill dan tidak punya pengalaman di bidang itu usahakan praktek terlebih dahulu barang kita sendiri ataupun beli, dipraktekkan dulu sampai benar-benar 50 memahami lah, 50% memahami, baru boleh untuk melakukan buka usaha di bidang itu. Jadi nggak rawan ya, menurut saya nggak rawan. Jadi nggak repot gitu loh, kalau ada apa-apa setidaknya sudah ada 50% pengalaman gitu. Nah, di sesi ini kita akan melakukan clear code yang kita bilang tadi tanpa ada mereknya, karena ini real ya. Jadi catnya merek apa kita nggak tahu, terus clearnya juga merek apa kita nggak tahu, karena ini kita real untuk trial ya, trial. Dan kemarin itu dapatnya itu dari Mas Sorapen Kudus itu, jadi dikasih sampel produk, katanya oh Mas ini tak kasih sampel terus silakan dipakai. Nah kebetulan saya itu lagi pulang ke Jawa kemarin, terus disuruh main ke tempatnya Mas Lutfi El Apen ini. Oke, kita ketemu di tengah-tengah aja. Jadi Mas Sora dari Kudus menuju ke Grobogan Purwodadi, terus Mas Camps Project itu dari Karangawen Semarang menuju Purwodadi, saya dari Blora Jawa Tengah menuju Purwodadi. Jadi ketemunya di tengah-tengah di tempatnya atau workshopnya Mas El Apen ini gitu. Nah, seperti teman-teman yang lihat ya, jadi di sesi pengekliran pertama ini yang saya lakukan ini, dari ritme yang saya pakai ini menurut saya itu masih terlalu cepat, dan setelan daripada spray gun yang saya pakai ini full weight open ya, jadi nggak ada yang dikurangi. Jadi mulai fan pattern sama fluid itu kita buka full. Ya harapannya di sini saya itu mengaplikasikan semaksimal mungkin dengan ritme yang biasa saya pakai. Ternyata clear coat-nya ini susah banget untuk dapetin thickness yang saya inginkan. Nah, jadi untuk lapisan kedua, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi ritme yang pertama tadi saya agak cepat, itu saya kurangi lagi supaya benar-benar mendapatkan. Dan ternyata menurut saya ini masih belum bisa mendapatkan wet look atau build film yang saya inginkan. Dan di sini Mas El Apen sendiri itu pengen nyoba tapi dengan spray gun-nya sendiri di DV1 yang diaplikasikan ini. Terus ya komentarnya hampir mirip sama saya. Jadi kita nggak bisa bohong ya bahwasanya ini clear memang benar-benar kurang perform sih menurutku. Nggak tahu ini mereknya apa, Mas Sora yang bawa. Ini Mas Sora sendiri juga nyoba, dan mungkin dalam hatinya Mas Sora ini bener juga nih, clear nggak enak banget, jangkrik sampai dia itu kayak memang nggak enak. Dan nanti kita akan kasih lihat hasilnya ya. Jadi setelah Mas Sora ini ngaplikasiin, jadi Mas Camp Project yang sayang banget nggak dapat kesempatan karena beliau datangnya belakangan tadi. Jadi cukup megang kamera aja, dan nanti setelah kita tinggal nanti kita akan lihat hasilnya. Nah di sini ini setelah 1 jam kita ngobrol tadi, jadi pas ketika jadi selesai nembak itu kita ngobrol banyak ya. Jadi kok kayak gini ya rasanya. Jadi antara saya, Mas Sora, dan El Apen atau Mas Lutfi itu memang satu pendapat sih memang. Dan di sini alhasilnya kayak gini teman-teman, clear coat-nya kurang
apa ya, menurutku kurang perform lah. Jadi dari hal pertama tadi yang dia waktu ketika masih basah itu memang kelihatan seperti sudah mau lumar, tapi ini baru 1 jam kita pegang seperti ini sudah nggak lengket, dan tekstur yang dihasilkan juga menurutku ini jerukannya terlalu gede-gede banget. Dan ini mungkin nanti tugasnya LA Pen sendiri atau Mas Lutfi sendiri gimana caranya dia memperbaiki, mau dipoles ataupun mau diapain nanti. Sudahlah, udah terlanjur kayak gini ya. Jadi ya menurut saya ini nanti lebih baik diperbaiki di flow coat ataupun dipoles ya. Terus untuk hasil glass finishnya menurutku sih rada kurang juga ya. Dan inilah hasilnya setelah kita joget tadi. Mungkin setelah ini nanti kan kita selesai, terus kita akan balik ke Kalimantan, kita pulang. Jadi untuk urusan perbaikan kita serahkan ke yang punya workshop saja. Maaf Mas Lutfi ya, maaf banget ini hasilnya kayak gini. Dan mungkin Mas Sora juga minta maaf karena clear coat-nya ternyata di luar ekspektasi. Dan di sini kita sudah selesai, waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, siapa tahu nanti kita bisa ketemu di next kesempatan. Siapa tahu teman-teman yang dekat nanti bisa juga ikut sharing di sini. Oke, saya pamit undur diri. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini, Mas Ken Project, LA Pen, dan Mas Sora. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.